Perang Dunia II. Perang Dunia II ini terjadi pada tahun 1939 hingga 1945. Perang ini adalah perang terbesar dalam sejarah manusia. Ini kejadian di Eropa, Asia, Afrika, dan Lautan Pasifik. Yang terlibat yaitu blok sekutu melawan blok poros. Ini terjadi karena akibat ambisi Hitler buat memperluas wilayah Jerman dan juga dendam akibat Perang Dunia I. Yang bikin parah yaitu adanya Holocaust, bom atom di Hiroshima Nagasaki, genosida, dan kehancuran massal. Dampaknya 70 hingga 85 juta orang tewas. Dan dunia terbagi jadi dua, blok barat versus blok timur. Akhirnya PBB pun dibentuk dan perang ini mengakhiri era kolonialisme secara besar-besaran. Dan juga kita udah nemu 20 sejarah yang disembunyikan dari buku sekolah kalian. Dan ini ada di e-book kita, di 20 sejarah yang disembunyikan dari buku sekolah. Dan kita bongkar tuntas sejarah-sejarah yang disembunyikan. Linknya ada di bio kita dan kalau di YouTube ada di deskripsi. Kita tutup aksesnya hingga tanggal 10 Agustus. Buruan beli sekarang. Perang Dunia I. Perang Dunia I ini terjadi dari tahun 1914 hingga 1918. Ini adalah perang besar pertama di era modern. Jadi adanya perang parit, senapan mesin, dan gas beracun. Yang terlibat yaitu blok sekutu melawan blok sentral. Ini terjadi karena pemicu langsungnya yaitu adanya pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Tapi akar masalahnya itu aliansi yang rumit, nasionalisme, dan perebutan wilayah juga. Yang bikin brutal itu jutaan prajurit mati sia-sia di parit dan banyak senjata baru tapi strateginya kuno. Dampaknya 20 juta orang tewas dan kekaisaran besar pun runtuh. Akhirnya perjanjian Versailles mempermalukan Jerman dan itu awal mula munculnya Nazi. Perang Napoleon. Perang Napoleon ini terjadi dari tahun 1803 hingga 1815. Perang ini itu rangkaian perang yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte untuk menaklukkan Eropa. Yang terlibat yaitu Prancis melawan koalisi negara Eropa dari Inggris, Rusia, Austria, Prusia, dan lain-lain. Ini terjadi karena Napoleon ingin membangun kekaisaran Eropa di bawah kendali Prancis. Dan dia ini pengen nyebarin revolusi, tapi juga haus kekuasaan. Yang bikin heboh, ini adanya pertempuran besar-besaran seperti Austerlitz dan Waterloo. Akhirnya Napoleon nyaris menaklukkan seluruh Eropa. Dampaknya 6 juta orang tewas dan peta Eropa berubah total. Dan Napoleon pun dibuang ke pulau kecil, tapi ide-ide revolusi tetap menyebar ke seluruh dunia. Perang Sipil Cina. Perang Sipil Cina ini terjadi dari tahun 1927 hingga 1949. Yang terjadi yaitu ini perang saudara brutal antara dua kekuatan besar di Cina. Jadi komunis melawan nasionalis. Yang terlibat yaitu Partai Komunis Cina yang dipimpin Mao Zedong dan Partai Nasionalis Kuomintang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Ini terjadi karena perebutan kekuasaan setelah runtuhnya kekaisaran Cina. Jadi ada dua ideologi besar yang bertabrakan, komunisme melawan nasionalisme. Yang bikin parah ini terjadi di tengah invasi Jepang. Jadi rakyat ini terjepit di dua sisi dan banyak pembantaian, kelaparan, dan pengungsian besar-besaran. Dampaknya 8 juta lebih orang meninggal dunia dan komunis pun menang dan Republik Rakyat Tiongkok berdiri. Nasionalis pun lari ke Taiwan dan sampai hari ini dua Cina pun masih berseteru. Perang Korea. Perang Korea ini terjadi pada tahun 1950 hingga 1953. Jadi ini perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Tapi yang bertarung itu sebenarnya dua blok raksasa, komunis melawan kapitalis. Yang terlibat yaitu Korea Utara yang dibantu oleh Cina dan Uni Soviet melawan Korea Selatan yang dibantu Amerika Serikat dan juga PBB. Ini terjadi karena setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, Korea ini terbagi jadi dua dan Korea Utara pengen nyatuin Korea di bawah komunisme. Dan yang bikin brutal ini adanya serangan mendadak, pembantaian sipil, dan saling balas serangan yang bikin perang ini jadi salah satu paling kejam di Asia. Dampaknya lebih dari 3 juta orang tewas dan Korea pun tetap terbelah. Tapi sampai sekarang dua negara ini masih dalam kondisi perang yang tertunda. Perang Vietnam. Perang Vietnam ini terjadi pada tahun 1955 hingga 1975. Jadi perang ini itu perang gerilya panjang antara Vietnam Utara yang merupakan komunis melawan Vietnam Selatan yang pro Amerika Serikat. Jadi yang terlibat itu Vietnam Utara yang didukung oleh Cina dan Uni Soviet dan Vietnam Selatan didukung Amerika Serikat dan sekutu. Yang terjadi, Vietnam ini pengen lepas dari pengaruh asing dan bersatu di bawah komunisme. Tapi Amerika Serikat ingin mencegah domino komunisme di Asia Tenggara. Yang bikin terkenal, Amerika Serikat punya teknologi tapi kalah melawan gerilyawan lokal. Dari bom napalm, penyiksaan, dan kehancuran desa-desa jadi simbol kekejaman perang ini. Dampaknya 2-3 juta orang tewas. Akhirnya Amerika Serikat pun juga mundur dan Vietnam bersatu di bawah komunis. Dan citra Amerika Serikat hancur di mata dunia dan Vietnam pun butuh puluhan tahun untuk pulih.
Perang Irak-Iran. Perang Irak-Iran ini terjadi dari tahun 1980 hingga 1988. Jadi perang ini perang modern yang paling brutal di Timur Tengah karena berlangsung 8 tahun tanpa hasil yang jelas. Yang terlibat yaitu Irak dipimpin Saddam Hussein melawan Iran yang baru aja berubah jadi Republik Islam. Ini terjadi karena Saddam menyerang Iran saat negara itu masih kacau pasca revolusi dan dia ini pengen rebut wilayah yang kaya minyak dan menjatuhkan kekuasaan Syiah. Yang bikin brutal, perang parit ala Perang Dunia I. Jadi senjata kimia juga dipakai. Anak-anak pun dikirim ke medan perang. Dampaknya lebih dari 1 juta orang tewas dan ekonomi dua negara pun juga hancur. Dan kebencian antara Sunni dan Syiah makin dalam. Ini menjadi kekacauan awal di Timur Tengah modern. Perang 30 tahun. Perang 30 tahun ini terjadi pada tahun 1618 hingga 1648. Jadi perang ini perang agama yang paling panjang dan berdarah di Eropa antara Katolik dan Protestan. Yang terlibat yaitu negara-negara Eropa Tengah, terutama Jerman, Austria, Swedia, Spanyol, dan juga Perancis. Ini terjadi karena awalnya karena konflik agama, tapi lama-kelamaan soal kekuasaan, wilayah, dan politik menyebar ke semuanya. Yang bikin parah, kota-kota hancur, kelaparan meluas, dan separuh penduduk beberapa wilayah juga habis. Dampaknya sekitar 8 juta orang tewas dan Eropa pun jenuh dengan perang agama. Akhirnya lahir konsep negara modern lewat perjanjian Westphalia. Perang Saudara Amerika. Perang Saudara Amerika ini terjadi pada tahun 1861 hingga 1865. Jadi perang ini perang antara Amerika Utara atau Union dan Selatan, itu konfederasi. Ini sebenarnya soal perbudakan dan persatuan negara. Yang terlibat di perang ini yaitu negara bagian utara Amerika Serikat dipimpin oleh Abraham Lincoln dan negara bagian selatan yang memisahkan diri. Ini terjadi karena Selatan pengen mempertahankan perbudakan dan ngerasa hak-haknya dilanggar oleh pemerintah pusat, yaitu di Union. Dan yang bikin bersejarah, saudara lawan saudara, dan juga teknologi modern pun dipakai. Tapi mentalitasnya masih brutal, dan ini menjadi luka dalam di sejarah Amerika Serikat. Dampaknya 600.000 orang lebih tewas, perbudakan dihapus, dan Amerika Serikat tetap bersatu, tapi luka sosialnya bertahan lama hingga hari ini. Perang Mongol. Perang Mongol ini terjadi pada tahun 1206 hingga 1368. Jadi perang ini serangkaian penaklukan brutal yang dilakukan oleh Kekaisaran Mongol dipimpin Genghis Khan dan juga keturunannya. Yang terlibat yaitu Mongol melawan hampir semua peradaban besar dari Cina, Persia, Eropa Timur, dan dunia Islam. Ini terjadi karena Genghis Khan ingin menyatukan dunia di bawah Kekaisaran Mongol dan mereka menaklukkan dengan kecepatan yang luar biasa. Yang bikin ekstrim, jutaan orang pun dibantai, kota-kota besar dilenyapkan, tapi juga membawa perdamaian sementara lewat jalur sutra. Dampaknya 30 hingga 40 juta orang tewas dan Kekaisaran Mongol menjadi yang terbesar dalam sejarah dunia, tapi juga nyebarin budaya dan teknologi lintas benua. Perang Salib. Perang Salib ini terjadi pada tahun 1096 hingga 1291, hampir 200 tahun. Jadi perang Salib ini yaitu perang agama antara umat Kristen Eropa melawan umat Islam di Timur Tengah. Jadi yang terlibat pasukan Salib Eropa melawan kekhalifahan Islam, terutama dari Seljuk, Ayyubiyah, dan Mamluk. Yang terjadi, Paus Urbanus II manggil umat Kristen untuk merebut kembali Yerusalem dari Muslim. Tapi juga ada kepentingan politik dan juga ekonomi yang bikin berdarah, pembantaian massal di kota suci, dan fanatisme agama dibakar habis-habisan dari dua sisi. Dampaknya, lebih dari 3 juta orang tewas, dan hubungan Islam dan Barat retak selama ratusan tahun. Tapi juga muncul interaksi budaya dan perdagangan lintas benua. Perang 7 tahun. Perang 7 tahun ini terjadi pada tahun 1756 hingga 1763. Jadi perang ini perang besar yang terjadi di Eropa, Amerika, Afrika, India, dan Laut Lepas. Dan ini dijuluki Perang Dunia Pertama karena melibatkan dunia. Jadi yang terlibat koalisi Inggris melawan koalisi Perancis. Dan ini dengan negara sekutu masing-masing. Ini terjadi karena perebutan wilayah kolonial dan kekuasaan global antara Inggris dan juga Perancis. Yang bikin besar, pertempuran ini terjadi di 5 benua, termasuk konflik di India dan Amerika Utara. Dampaknya 1 juta orang tewas dan Inggris menjadi kekuatan global utama karena Perancis kehilangan banyak wilayah dan benih-benih revolusi Amerika dan revolusi Perancis juga tumbuh yang akhirnya juga salah satunya munculin Napoleon. Perang Penaklukan Islam Awal. Perang Penaklukan Islam Awal ini terjadi pada tahun 622 hingga 750 Masehi. Lokasinya ini ada di Timur Tengah, Afrika Utara, Persia, dan juga Spanyol. Jadi ini yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kekhalifahan Islam kayak Rashidin dan juga Umayyah mulai naklukin wilayah luar Arab. Tokoh terkenalnya ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan lainnya. Ini penting karena dalam waktu kurang dari 100 tahun Islam udah nyebar ke 3 benua dan berhasil menaklukkan
menaklukkan Kekaisaran Persia dan sebagian besar wilayah Bizantium. Dampaknya, Islam ini menjadi kekuatan politik dan budaya utama di dunia, dan juga penyebaran bahasa Arab dan ilmu pengetahuan dari India, Yunani, dan lain-lain. Perang Penaklukan Spanyol di Amerika. Perang Penaklukan Spanyol di Amerika ini terjadi sekitar tahun 1492 hingga 1572. Lokasinya ini ada di Amerika Tengah dan Selatan. Yang terjadi setelah menemukan dunia baru, bangsa Spanyol ini menaklukkan kekaisaran besar seperti Aztec di Meksiko dan Inca di Peru. Tokoh terkenalnya yaitu Hernán Cortés, yaitu penakluk Aztec, dan Francisco Pizarro, penakluk Inca. Ini penting karena ini mengakhiri peradaban asli besar di Amerika, dan Spanyol pun menjadi kekuatan global lewat emas dan sumber daya dari dunia baru. Dampaknya ini terjadi pembantaian massal dan penyebaran penyakit yang memusnahkan jutaan orang asli. Dan ini timbul perubahan budaya, agama, dan sistem sosial di Amerika Latin secara total.